Hadis ini juga menjelaskan tentang bahaya dosa pembunuhan. Sebab kalau pembunuh ini tidak bertobat, kalau seandainya pembunuh ini tidak bertobat dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka ingat, dosa pembunuhan itu satu di antara 7 perkara yang bisa membinasakan. Kata Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang bisa menghancurkan hidup kalian. Lah salah satunya Rasul mengatakan al-qatlu, pembunuhan. Qatlu nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Bahkan orang-orang yang membunuh ini, kalau dia tidak bertobat, maka dia pantas mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Para pembunuh kalau tidak bertobat, maka dia akan mendapatkan laknat, dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Bahkan para pembunuh itu, saking bahayanya, dosanya disejajarkan dengan orang yang melakukan penyekutuan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan 6:8, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Dan orang-orang yang mereka tidak menyembah bersama Allah Tuhan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran. Lihat bagaimana dosa membunuh disejajarkan, disebut satu nafas dengan dosa syirik. Menunjukkan apa? Bahayanya pembunuhan, sampai disebut satu nafas diiringkan dengan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya dunia dan isinya dikumpulkan semuanya, itu tidak seberapa dibandingkan tertetesnya darah seorang muslim. Berarti para pembunuh itu telah menghilangkan sesuatu yang berharga melebihi dunia dan isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, ucapan-ucapan singkat Nabi tapi syarat dengan makna. Dan kita sudah masuk di halaman ke-245 pada poin ke-76 tentang kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannata yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubu Allahu 'alal qatil fayuslimu fayastashidu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada 2 orang, salah satunya membunuh yang lainnya, namun dua-duanya masuk ke dalam surga. Yang satu berperang di jalan Allah, kemudian ia terbunuh mati syahid, lalu Allah menerima taubat orang yang membunuhnya.
hingga ia pun masuk Islam dan terbunuh juga sebagai seorang syahid. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim atau muttafaqun alaihi. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menetapkan salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berupa adh-dhahik. Jadi di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tertawa. Tentu tertawanya Allah Subhanahu wa taala yaliku bijalali, sesuai dengan kemuliaannya. Jangan disamakan tertawanya Allah dengan tertawanya kita. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Tentu tertawanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebahagiaan, di mana Allah Subhanahu wa taala bahagia tentang dua manusia yang saling membunuh, tetapi yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena yang terbunuh pertama dia mati syahid, dibunuh dalam peperangan. Kemudian orang yang membunuh akhirnya menyesal dan bertobat. Dia pun masuk Islam kemudian ikut jihad. Tetapi kemudian dia pun terbunuh dalam jihad. Dua-duanya mati syahid. Makanya Allah Subhanahu wa taala senang dan bahagia. Allah masukkan keduanya ke dalam surga. Karena begini Bu ya, kasus pembunuhan ini ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk surga, seperti dalam hadis ini. Kelompok yang kedua, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka, sebagaimana hadis Nabi SAW, al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya, Rasul, kalau orang yang membunuh masuk neraka wajar, tapi orang yang dibunuh kenapa dimasukkan pula ke dalam neraka? Nabi mengatakan, ya, karena yang dibunuh lagi apes. Sebenarnya kalau dia tidak dibunuh, dia yang membunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Kemudian kelompok yang ketiga, yang membunuh masuk ke dalam surga dan yang dibunuh masuk neraka. Seperti contohnya orang yang berperang, di mana orang Islam berperang dengan orang kafir. Maka orang kafir yang dibunuhnya masuk neraka, tapi yang membunuhnya masuk surga karena dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang terakhir, orang yang membunuh masuk neraka dan yang dibunuh masuk surga. Kebalikan dari peperangan tadi. Kalau seandainya orang kafir membunuh kita dalam peperangan, kemudian kita mati dalam posisi mati syahid, maka kita masuk surga. Sementara orang yang membunuh dari kalangan kafir, kalau dia terus di atas kekafirannya sampai mati, maka dia masuk neraka. Itulah kasus soal bunuh-membunuh. Ada yang dua-duanya masuk surga, ada yang dua-duanya masuk neraka, ada yang salah satunya di surga dan salah satunya di neraka. Lah di sini Nabi SAW menyebutkan kelompok pertama, di mana orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk surga, dan itu bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga ada faedah besar tentang wajibnya bertobat dari dosa.
wajibnya bertobat dari dosa. Sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosa, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena dalam hadis ini, setelah orang yang membunuh ini, dia merasa menyesal, kemudian dia pun bertobat dan masuk Islam, akhirnya terlibat dalam pertempuran dan mati syahid, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Allah terima tobatnya, walaupun sebelumnya dia membunuh. Contoh dalam sejarah, manusia yang paling dicintai Nabi SAW, salah satunya adalah pamannya, Hamzah. Hamzah adalah paman Rasul yang sangat dicintai Rasul karena sangat melindungi Rasul, dan masuk Islamnya Hamzah menjadikan Islam kokoh dan disegani di Mekah. Saat peperangan Uhud, saat perang Uhud, Hindun yang ketika itu sangat marah karena keluarganya banyak mati di perang Badar. Dia dendam kepada Nabi SAW. Apalagi tahu ketika keluarganya banyak mati di Badar, itu yang membunuh adalah Hamzah. Maka Hindun pun kemudian merayu budaknya namanya Wahsy dan mengatakan, "Ya Wahsy, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, pertama akan aku bebaskan kamu dari perbudakan, dan yang kedua engkau akan diberi hadiah yang sangat besar." Maka Wahsy pun senang. Akhirnya Wahsy pun mempersiapkan tombaknya, karena dia ahli tombak. Kemudian dalam perang Uhud, dia pun mengendap-endap mencari kesempatan Hamzah lengah. Akhirnya saat mengambil kesempatan yang tepat, dia pun membidikkan tombaknya, kemudian terkena sasarannya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, asadullah. Kemudian Hamzah pun tumbang dan meninggal dunia. Dari sini Nabi SAW sangat sedih dengan kematian Hamzah dan geram kepada pembunuhnya, Wahsy. Tetapi akhirnya Wahsy pun sadar. Kemudian dia bertobat, kemudian memeluk Islam, datang menemui Nabi SAW, tapi Rasul tidak mau melihat wajahnya karena selalu mengenang Hamzah apabila melihat Wahsy. Maka saat Nabi SAW kemudian meninggal dunia, maka Wahsy ingin menebus kesalahannya. Dulu dia pernah membunuh orang yang dicintai Rasul, Hamzah. Sekarang dia harus membunuh orang yang paling dibenci Nabi SAW, Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu. Maka dalam perang Yamamah di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia pun bergabung dengan tentara Abu Bakar, kemudian mengepung sebuah kebun yang disebut dengan Hadiqatul Maut, kebun kematian bagi Musailamah al-Kadzdzab. Maka benteng kebun itu roboh, dan Wahsy pun mencari Musailamah al-Kadzdzab dan berhasil membunuhnya. Dia pun merasa puas karena dahulu dia pernah membunuh orang yang paling dicintai Rasul, sekarang dia membunuh orang yang paling dibenci Rasul. Dan akhirnya Wahsy pun meninggal, mati syahid. Dulu ketika dia kafir membunuh Hamzah dan Hamzah syahid. Kemudian dia bertobat, dia pun setelah membunuh Musailamah al-Kadzdzab, dia pun mati syahid. Itulah di sini Nabi SAW mengatakan, "Yadhaqullahu ila rajulain." Allah Subhanahu wa taala tertawa senang terhadap dua orang di mana dua-duanya saling membunuh tapi dua-duanya masuk surga. Makanya di sini kita tahu bahwa taubatnya Wahsy dan masuk Islam menunjukkan tentang bersegeranya kita ini bertobat kalau kita punya kesalahan. Jadi kalau kita punya dosa, apalagi dosa itu banyak, apalagi dosa itu besar, maka bersegeralah tobat dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga berfaedah bahwa Islam ini bisa menghapus dosa-dosa kriminal yang pernah dilakukan sebelum Islam. Seperti di sini, pembunuh ini
sebelum Islam dia melakukan pembunuhan, dan membunuh tentu dosa besar, menghilangkan nyawa orang. Tetapi kemudian dia bertobat dan masuk Islam. Saat masuk Islam itulah Allah ampuni dosanya. Makanya ketika dia terlibat dalam jihad kemudian mati, Allah masukkan ke dalam sorga. Ketika Allah masukkan ke dalam sorga, menunjukkan dosa-dosanya diampuni. Sebab kalau dosa-dosanya tidak diampuni, tentu tidak masuk sorga. Dari sini kita tahu bahwa orang yang masuk Islam, yang sebelumnya dia tidak beragama Islam, mungkin saat dia beragama di luar daripada Islam banyak melakukan kekotoran, kejahatan, kehinaan, dosa, maksiat dan kemungkaran, maka saat dia masuk Islam secara otomatis dosa-dosa masa lalu akan dihapuskan dalam Islam. Itulah yang Nabi SAW katakan, al-Islam yahjubu ma qablah. Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam. Maka kalau orang di luar Islam saja bertobat hilang dosanya, tentu orang-orang yang sudah masuk Islam, kalau seandainya mereka melakukan dosa kemudian bertobat, tentu Allah Subhanahu wa taala lebih mengampuni dan lebih senang lagi. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini, bahwa pahala orang yang mati syahid, pahala orang yang mati syahid itu dijanjikan surga. Ingat, pahala orang yang mati syahid itu dijanjikan surga sebagaimana hadis yang kita baca ini. Bahkan lebih daripada itu, orang yang mati syahid itu banyak keutamaannya. Karena di antara keutamaan orang yang mati syahid itu, maka mereka akan mendapatkan pahala saat kematiannya. Jadi semata-mata tetesan darah yang menumpah di bumi. Maka orang yang mati syahid mendapatkan kemuliaan, di mana kematiannya tidak akan merasakan sakit yang luar biasa. Karena cukuplah kilatan-kilatan pedang itu sudah menggantikan keperitan hidupnya. Bahkan saat di kuburan, orang-orang yang mati syahid, mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa. Karena Allah mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kau kira orang-orang yang meninggal di jalan Allah mereka mati, tidak, mereka hidup. Tapi mereka tidak merasa dan mereka mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mati syahid di kuburannya saja terhindar dari azab Allah, dari azab kubur, dari fitnah kubur. Bahkan di akhirat dia masuk surga tanpa hisab. Makanya di sini dalam hadis ini ada faedah besar, bahwa orang yang mati syahid betul-betul syahid karena Allah ya. Karena orang yang mati syahid kan macam-macam. Maksudnya orang yang lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipandang dia seorang pahlawan, bukan karena ingin mendapatkan harta rampasan perang, bukan karena ingin mendapatkan perempuan yang diidamkan, tidak. Betul-betul lillah, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Kalau Allah takdirkan gugur di medan tempur, maka mujibatul jannah, maka perkara ini mengharuskan dia masuk ke dalam surga. Kemudian faedah juga dari hadis ini bahwa seluruh amal itu, Bu, itu ditentukan akhirnya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Lihat bagaimana orang yang sudah membunuh, padahal membunuh itu dosa besar, apalagi dia kafir. Kekafirannya saja sudah cukup masukkan dia ke neraka. Ditambah-tambah melakukan pembunuhan, double dosanya. Tapi setelah kemudian dia merenung, kemudian bertobat, kemudian masuk Islam, kemudian dia pun ikut jihad dan meninggal dalam peperangan, akhirnya dia mendapatkan akhir yang baik. Dia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga setelah kematiannya. Maka dari sini faedahnya, bahwa amalan itu ditentukan akhirnya. Walaupun awalnya kafir, tapi akhirnya muslim dan mati syahid, maka dia pun mendapatkan balasan surga. Maka ingat, karena amal itu ditentukan akhirnya, Bu. Terutama ibu-ibu yang sudah usianya setengah abad lebih,
40, 50, 60 kan gitu. Maka jangan sampai kemudian akhir daripada habis umur kita ini diakhiri dengan su'ul khatimah. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, khairukum man tala umruh, sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya, tetapi wa hasuna amal, tetapi bukan hanya panjang umurnya, dia pun baik amalannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan pertama, kalau saya boleh ringkas, menetapkan adanya dhahik, Allah itu tertawa yang layak bagi dirinya dan tidak sama dengan makhluknya. Yang kedua, wajibnya bertobat dari dosa walaupun besar dan tidak boleh putus asa. Kemudian yang ketiga, bahwa Islam itu bisa menghapus dosa-dosa sebelum Islam, tentu dengan taubatan nasuha. Kemudian juga yang keempat, bahwa orang yang mati syahid memuluskan dia masuk ke dalam sorga. Dan yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan dalil bahwa amal-amal itu ditentukan dengan akhir daripada kehidupan kita. Inilah faedah dari hadis ini. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjelaskan tentang bahaya dosa pembunuhan. Sebab kalau pembunuh ini tidak bertobat, kalau seandainya pembunuh ini tidak bertobat dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka ingat, dosa pembunuhan itu satu di antara 7 perkara yang bisa membinasakan. Kata Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang bisa menghancurkan hidup kalian. Lah salah satunya Rasul mengatakan al-qatlu, pembunuhan. Qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Bahkan orang-orang yang membunuh ini, kalau dia tidak bertobat, maka dia pantas mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Para pembunuh kalau tidak bertobat, maka dia akan mendapatkan laknat, dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Bahkan para pembunuh itu saking bahayanya, dosanya disejajarkan dengan orang yang melakukan penyekutuan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan 6:8, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Dan orang-orang yang mereka tidak menyembah bersama Allah Tuhan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran. Lihat bagaimana dosa membunuh disejajarkan, disebut satu nafas dengan dosa syirik. Menunjukkan apa? Bahayanya pembunuhan, sampai disebut satu nafas diiringkan dengan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya dunia dan isinya dikumpulkan semuanya, itu tidak seberapa dibandingkan tertetesnya darah seorang muslim. Berarti para pembunuh itu telah menghilangkan sesuatu yang berharga melebihi dunia dan isinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menghilangkan nyawa itu tidak mudah dalam Islam. Kemarin saat bulan Agustus di negeri kita ini banyak demonstrasi di mana-mana, hampir di semua titik, di ratusan tempat di negeri kita ini. 400 titik lebih terjadi demonstrasi di negeri kita ini. Bahkan sampai ada yang korban, nyawanya hilang sebanyak 10 orang. Dan semuanya terbunuh karena dibunuh, baik disengaja atau tidak disengaja. Dan ini sangat disayangkan. Mereka tidak tahu berharganya nyawa manusia. Ada yang korbannya dari pihak keamanan, ada juga dari pihak sipil dan para pendemo. Coba kalau mereka merenungkan bahwa nyawa seseorang itu memiliki nilai di hadapan Allah Azza wa Jalla melebihi dunia dan isinya,
Bahkan kalau seandainya ada orang datang ke Ka'bah menghancurkan Ka'bah sampai rata, dosanya tidak seberapa dibandingkan orang yang menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah mereka akan melakukan pembunuhan jika mereka paham dosanya sebesar itu? Tetapi memang salah satu tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW sebelum kiamat dibangkitkan, akan banyaknya pembunuhan tanpa alasan di mana-mana. Lihat hari ini, Bu. Ada anak yang tidak bersalah, hanya gara-gara hasil zina kemudian diletakkan di ember atau di kardus, kemudian dibuang di tong-tong sampah, kadang-kadang disolokan, kadang-kadang dikuburkan. Na'udzubillah. Allah mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingat, bayi-bayi kecil itu yang dibunuh tanpa ada alasan akan datang menghadap kepada Allah, kemudian akan mengatakan, ya Rabbi, kenapa aku bisa dibunuh? Salah apa aku ini masih kecil dibunuh? Kesalahan orang tua yang ditimpakan kepada anaknya. Gara-gara urusan waris, keluarga saling bunuh-bunuhan. Dan itu banyak sekali. Gara-gara urusan waris, uang itu sudah tidak kenal saudara. Gara-gara ketersinggungan, mungkin tetangga tersinggung dengan tetangganya, bunuh. Gara-gara cemburu, mungkin istrinya diganggu, ataupun mungkin pacarnya padahal belum sah secara agama diganggu, cemburu, kalap mata, bunuh. Bahkan urusan-urusan sepele, anak sampai rela dan berani membunuh orang tuanya gara-gara tidak dibelikan kendaraan, tidak diberikan uang, dan begitu seterusnya. Atau mungkin membunuh gara-gara dia mabuk, tidak sadar akhirnya mentusuk orang, dan banyak lagi faktornya. Kata Nabi SAW, salah satu tanda kiamat itulah kathratul haraj, banyaknya pembunuhan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi bahwa dosa pembunuhan ini satu di antara 7 perkara yang bisa membinasakan siapapun. Kemudian juga dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang fadlul jihad, keutamaan berjihad. Keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad itu sendiri memang ada 2 hal yang akan diraih seorang mujahid itu. Pertama, kemenangan ataupun mati syahid. Jikalau menang itu sebuah kejayaan, jikalau meninggal juga sebuah kemuliaan. Menang dapat pertolongan, meninggal pun tetap dianggap mati syahid. Itulah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui betapa indahnya ataupun betapa agungnya hadis ini, menunjukkan kepada kita kedermawanan Allah bahwa ada orang yang satunya melakukan kebaikan, satunya melakukan kejahatan, tapi dua-duanya dimasukkan ke dalam sorga karena yang melakukan kejahatan bertobat kemudian mati di atas kebaikan. Harusnya seperti itu. Jadi kalau kita ini dulu memiliki masa depan yang kurang bagus, ya setiap manusia itu kan berbeda-beda karakternya. Ada yang dari kecil memang sudah soleh, sudah soleha karena orang tuanya baik, dimasukkan ke madrasah, dimasukkan ke pesantren, dimasukkan ke tahfidz Quran. Tapi tidak semua anak itu beruntung seperti itu. Ada dari kecil itu memang sudah orang tuanya nggak sekolah, anaknya tidak sekolah, akhirnya orang tuanya sudah bejat, anaknya ikut-ikut bejat karena tidak punya pendidikan dan tidak dididik. Kemudian besar, makin banyak kejahatan yang dilakukannya. Setelah dia tua, kemudian dia bertobat. Maka itu lebih baik daripada kemudian orang yang dari awalnya dia baik, tapi akhirnya dia jahat. Tetapi kedermawanan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bab ini, siapapun yang memiliki masa depan, masa belakang atau masa lalu atau masa lampau yang penuh dengan kelam, remang dan yang semacamnya, maka setelah dia bertobat kepada Allah, yakinlah bahwa seluruh yang pernah dilakukan dahulu dalam Islam itu terhapus dengan sendirinya. Asal dia betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha. Betul-betul taubat nasuha, maknanya dia menyesal, kemudian berjanji untuk meninggalkan, kemudian semakin baik lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu berkaitan dengan hak orang maka dikembalikan hak itu kepada orang yang berhak mengambilnya. Ini diantara sekelumit tentang penjelasan hadis kedermawanan tentang Islam. Baik, ibu perhatikan bukunya.
Di sini pengarang mengatakan hadis ini menunjukkan atas beragamnya kedermawanan Allah dan keutamaan Allah, bermacam-macam dari sisi yang tidak terhitung dan tidak terpikir dalam akal dan pikiran makhluk. Kedua laki-laki ini yang salah satunya membunuh yang lainnya, namun Allah mentakdirkan bagi masing-masing keduanya dengan keutamaan dan kedermawanannya satu sebab yang mengantarkan keduanya justru masuk ke dalam surga. Orang pertama berperang di jalannya, lalu Allah memuliakannya melalui tangan orang lain. Maksudnya tangan orang lain ini orang yang belum masuk Islam. Kemudian dia pun meraih syahid yang merupakan tingkatan tinggi setelah tingkatan siddiq. Tujuan jihadnya adalah meninggikan kalimat Allah dan mendekatkan diri kepada Rabbnya. Dengan amalan tersebut maka Allah memberikan pahala baginya dan tidak ada hak baginya atas orang yang membunuh, maka tetaplah pahalanya di atas Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia masuk dalam surga orang yang mati syahid ini. Adapun yang kedua, Allah menetapkan bahwa pintu tobat terbuka bagi orang yang ingin bertobat memeluk agama Islam dan melakukan amal saleh. Maksudnya orang yang membunuh tadi, Allah buka pintu tobat agar dia bertobat, memeluk agama Allah, melakukan banyak kebaikan. Allah tidak menjadikan satu dosa apapun sebagai penghalang untuk diterimanya tobat. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam dosa. Sesungguhnya dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika orang yang kedua masuk Islam dan bertobat, Allah hapuskan darinya dosa kekafiran dan pengaruh-pengaruh dari kekafirannya. Kemudian Allah anugerahkan kepadanya pahala syahid, maka dia pun masuk surga sebagaimana saudaranya yang pertama yang telah dia bunuh di medan peperangan. Allah memuliakan melalui tangannya. Allah tidak menghinakan orang pertama melalui tangan saudaranya dan orang kedua dengan pembunuhan itu dalam keadaan dia orang kafir kala itu. Tapi setelah itu dia bertobat, kemudian masuk Islam dan mati syahid. Akhirnya Allah masukkan dua-duanya ke dalam surga. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan begitulah penjelasannya ibu baca sendiri, tidak lepas dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, sampai di sini Bu, satu hadis saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Ganda. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Kafaratul majlis, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.